Saya Ikhwan dari PT USI PGS Bandung. Di sini saya akan menyampaikan studi kasus yaitu tentang angsuran proporsional. Salah satu rekening dengan nama anggota Saipan itu menurut pihak admin atau kasir yang melakukan transaksi, jumlah angsurannya tidak proporsional. Jadi ada angsuran pada tanggal 29 bulan 9 2025 sebesar 517.000. Itu pemecahan untuk pokok dan marginnya belum sesuai menurut resepsi dari ibu-ibu admin. Baik, dari sini saya akan diperlihatkan kasusnya. Ini kita bisa lihat kasusnya. Saya kopikan di Word ya. Nah, ini via Telegram, tapi ini saya biar enak nanti saya sampaikan di Word saja. Nah, di sini di tanggal 29 bulan 9 2025, mudah-mudahan kelihatan ya, jelas. Itu terjadi jumlah anggota atas nama Saipan melakukan angsuran sebesar 517.000. Nah, di sini sistem sudah menguji dengan aturan proporsional ya. Itu untuk pokok 414.000 dan basil atau marginnya itu 103.000. Nah, yang jadi pertanyaan itu, kok Pak 517 ini kan sesuai dengan angsurannya ya, di mana pokok itu 417.000 dan margin atau basilnya itu 100.000. Di sini malahan dipecah oleh sistem 414.000 dan basilnya itu 103.000. Baik, Bapak Ibu sekalian atau ibu-ibu admin sekalian dan ibu-ibu kasir, sebelumnya saya jelaskan untuk kasus seperti ini kita harus analisa dulu. Analisa apa? Analisa riwayat pembiayaannya. Nah, ibu-ibu sekalian bisa langsung membuka report untuk menganalisanya. Itu report apa? Report riwayat pembiayaan. Bisa lewat di sebelah kiri bawah itu ada riwayat pembiayaan, atau bisa langsung dengan dibuka laporan pembiayaan, submenunya itu laporan riwayat pembiayaan. Setelah ketemu, Bapak Ibu sekalian cari atas nama Saipan tadi ya, dengan nomor rekening 791 3 digit belakangnya. Setelah ketemu, buka print out-nya, kemudian ibu-ibu tinggal ekspor ke Excel. Itu langkah pertamanya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, untuk memahaminya kita harus paham juga aturan mainnya. Aturan main proporsional itu ada dua. Yang pertama, lancar dan non-lancar. Jika dia lancar, maka didahulukan angsuran margin baru angsuran pokok. Kemudian yang kedua, itu non-lancar atau NPF atau NPL. Jadi, jika dia kurang lancar atau NPL atau NPF, maka angsuran yang didahulukan adalah angsuran untuk pokok ya. Kemudian selanjutnya adalah angsuran marginnya. Seperti itu Bapak sekalian. Tapi saya jelaskan lagi, selain dua aturan tadi itu sebenarnya ada lagi kategorinya. Kategori lancar, lancar tuh ada dua Bu, Bapak. Jadi yang pertama, lancar itu jika satu memiliki tunggakan, dua tidak memiliki tunggakan. Nah, untuk yang ada memiliki tunggakan, kita lihat dia memiliki tunggakan apa. Misalkan tunggakan margin, maka didahulukan dulu tunggakan marginnya, baru mengisi margin, kemudian langsung ke angsuran pokoknya. Nah, begitu juga jika dia memiliki tunggakan apa tadi? Pokok, maka dahulukan dulu tunggakan pokoknya, kemudian marginnya, kemudian angsuran pokoknya. Nah, kalau yang tanpa ada tunggakan, jadi dia akan langsung masuk ke margin, kemudian langsung ke angsuran pokok. Seperti itu ya, untuk yang lancar. Jadi lancar itu ada dua. Lancar pasti ada tunggakan juga, kategori lancar itu. Ya. Nah, yang kedua adalah kategori
NPL atau NPF atau kolektibilitas non lancar. Berarti kita harus mendahului tunggakannya. Tunggakan apa? Tunggakan pokok atau tunggakan margin. Jika dia memiliki tunggakan margin, maka dia harus mendahulukan tunggakan margin dulu. Jika dia tidak ada tunggakan margin, yang hanya ada tunggakan pokok saja, maka dia dahulukan tunggakan pokok. Begitu ya. Jika ada tunggakan pokok dan tunggakan margin, ya dahulukan dulu tunggakan pokoknya. Baru selesai tunggakan pokok ke tunggakan margin. Ya, baru terisi pokok kemudian margin. Gitu aturan mainnya, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya langsung ke sini. Setelah diekspor tadi, ya saya lihatkan di Excel-nya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya. Perhatikan, Ibu-ibu bisa lihat di sini hasil ekspornya. Saipan, jumlah pinjaman 5 juta, nisbahnya 24% per tahun ya. Jumlah angsuran 12 kali, tanggal realisasi 20 bulan 11 2024. Jangka waktu 12 bulan ya. Tanggal jatuh tempo 20 bulan 11 2025. Ini kita lihat ya jadwal angsurannya. Ibu-ibu harus bisa membaca di sini riwayatnya. Baik, di tanggal 20 bulan 11 2024 ini terjadi realisasi sebesar 5 juta. Kemudian tanggal 3, nah ini Saipan sudah melakukan angsuran, padahal kewajiban Saipan itu di tanggal 20. Tapi ini sangat bagus ya, karena dia sudah angsur di sebelum jadwalnya, yaitu 400 sebesar 517, di mana pembagiannya itu adalah 417 dan 100.000 untuk marginnya. Kemudian tanggal 3 bulan 1, Saipan ini sangat rajin ya. Dia sudah melakukan lagi angsuran lagi tanggal 3, padahal kewajiban tanggal 20. Jadi di tanggal 3 bulan 1 2025, Saipan melakukan angsuran sebesar 420.000 untuk pokok dan 100.000 untuk margin. Nah, di sini ada yang janggal teman-teman, ibu-ibu sekalian. Di sini di tanggal 3 bulan 1 2025, Saipan ini kelebihan bayar. Kelebihan bayar untuk pokok sebesar 420.000 dan 100.000. Pak, kenapa kok nggak marginnya terisi, Pak? Nah, ini karena di tanggal awal ini mungkin inilah kelemahan DXC-nya atau terjadi settingannya yang dibuka. Harusnya tidak seperti ini. Tapi biarkanlah, kita belajar dari kasus. Nah, kemudian di tanggal selanjutnya, Saipan melakukan angsuran sesuai dengan jadwalnya. Sesuai dengan angsuran kewajibannya setiap bulan. 417, 100.000 sampai dengan tanggal 2, yaitu tanggal 2 bulan 9 2025. Ya. Nah, ini dia sudah bayar. Tanggal 2 bulan 9 2025. Ya. Itu sesuai ya, 417 dan 100.000. Kemudian di tanggal 29, nah tanggal 29 bulan 9 2025 dia akan melakukan angsuran. Nah, di sini jadwalnya muncul 417 dan 100.000. Ini jadwalnya ya, Bapak sekalian. Nah, kita perhatikan. Ini kan terjadi ada kelebihan bayar ya di tanggal 3 tadi. Dampaknya seperti apa kalau ada kelebihan bayar ini? Kita lihat ke sheet 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya breakdown ya. Jadwalnya itu saya pindahkan di sini. Saya bikin, Ibu juga saya harap bisa seperti ini, nanti bisa menganalisa seperti ini. Ini saya coba hapus dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan. Kita lihat tadi yang sudah dibayarkan oleh Saipan ini sampai dengan tanggal 02 bulan 9 itu adalah untuk pokok 4.173.000 dan marginnya adalah 1 juta rupiah. Nah, ini akan saya breakdown biar ibu-ibu gampang nanti untuk melacak atau menganalisanya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya bikin di sini
jadwal angsurannya ya, seperti ini, sebesar 12 kali. Perhatikan. Nah, ini saya akan membahas pokok dulu. Pokok yang sudah dibayarkan oleh Saipan itu adalah 4.103.000. Ya, perhatikan. Nah, 4.103.000 ini kan kita breakdown ya ke bawah. Kewajiban pertama adalah 417, maka dikurangi dengan 4.103.000, bagi DP tinggal 3.756.000. Bayar lagi tanggal 417, tanggal 20 bulan 1, 417 lagi. Berkurang lagi menjadi 3 juta. Bayar lagi sampai dengan tanggal 20 bulan 8 2025, itu dia saldonya masih ada, bagi debitnya 420.000. Kemudian kewajiban lagi tanggal 20 bulan 9 2025, bagi debitnya ada 420, ya kan? Atau sisanya masih ada 120 yang dibayarkannya. Maka kewajibannya terpenuhi kan? 417, sisanya berapa? 3.000. Betul ya? 3.000. Nah, kemudian pada tanggal 29 bayarlah Saipan ini 517.000. Untuk pokoknya berapa? Seharusnya 417.000 seharusnya. Tapi karena di sini sudah masih ada 3.000, maka Saipan ini hanya membayar di tanggal 29 itu pokoknya sebesar 414.000 rupiah saja. Bisa dipahamin ya? Nah, 414.000. Berarti sisanya berapa? 3.000. Maka 3.000 itu akan masuk ke marginnya. Sebesar berapa? 3.000 rupiah. Ya, masuk ke margin sebesar 3.000 rupiah ini. Saya masuk ke sini, masukin ke sini ya. Kalau ini kan pas dia habis ya. Nah, ini saya masukkan ke sini 3.000, lebih 3.000 masukkan ke sini. Sedang kewajibannya berapa? Di tanggal 20 bulan 9 yaitu sebesar 100.000 rupiah ya. Nah, jadi karena dia lebih bayar, kan ini 517 nih. Kalau kita jumlahkan ini baru menjadi 414. Iya kan? Kalau sesuai dengan ini. Karena dia sudah terpenuhi. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, nanti 3.000-nya baru masuk ke margin. Ya, ini kan sudah terpenuhi nih. Harusnya kan ini kalau ceritanya kalau lancar Pak dahului margin. Ya betul. Berarti kalau ceritanya kayak gini. Dia angsur 517. Oke. Marginnya terpenuhi kan? 100.000 terpenuhi. Oke. Selanjutnya dia bayar sisanya berapa? 417. 417 masuk ke sini, ke pokok. Betul ya? 417 pokok. Tapi di sini kan masih ada saldo 3.000. Berarti dia bayarnya kelebihan 3.000. Masih ada uangnya tadi 3.000. Maka masuk ke sini. Ke margin 3.000 lagi. Jadi waktu dia bayar itu adalah untuk margin adalah 414.000 di sini ya, maaf saya tulis di sini aja biar enak ya. 3.000-nya kalau lebih bayar tadi menjadi berapa? Menjadi 100.000. Saya kasih baris dulu satu. Ya. Jadi dia bayar jadi berapa? Sama dengan ini ditambah kelebihan dari pokok tadi karena pokok masih ada baki debit sebesar 3.000. Jadi yang bayarnya nggak lagi jadi 417.000. Jadi kalau kita bayar 417.000 lebih dong, ini jadi 420. Nah, di sini pas kan? Tadi masih ada 3.000 ya. Karena kelebihan masih ada baki debitnya 3.000. Nah, di sini kita bayar menjadi 414. Jadi sesuai kan 417. Nah, lebihnya karena uangnya lebih masuk ke mendahulukan apa? Margin. Gitu. Jadi masuk ke margin. Ya. Jadi yang dibayar pada saat tanggal 29 itu adalah ini saya simpulkan Ibu sekalian ya.
Satu, untuk angsuran pokok terjadi lebih bayar 3.000 atau masih memiliki saldo. Karena masih memiliki saldo 3.000 ya. Pada saat angsuran sesuai jadwal maka sistem menyesuaikan jadi 414. Karena ada kelebihan bayar pokok itu masuk ke margin ya. Untuk pokok sesuai jadwal itu 417, tapi karena ada kelebihan jadi 414 ya. Oke, 414. Jadi ini yang dibayarkan pada saat tanggal 29 dan 3. Mengapa dia menjadi kok Pak jadi 414 dan 103? Jadi itu ya jawabannya ibu-ibu sekalian. Ibu bisa breakdown ini. Nanti kalau ibu minta filenya contohnya saya siap membagikan. Nanti akan saya share di grupnya ibu-ibu sekalian. Baik ibu sekalian untuk mungkin kasus ini eh, bisa dipahami dan kita bisa bertemu lagi kalau ada kasus-kasus yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.